Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Alif, silahkan maju ke depan. Duduk siap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alif, silahkan duduk kembali. Ya baik anak-anak, pertama Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Untuk hari ini, siapakah teman kalian yang tidak masuk? Lexi. Keterangannya apa Alif? Sakit. Oke, kita doakan semoga Lexi cepat sembuh. Sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu. Pelajar Pancasila. Ikuti gerakannya ya anak-anak ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Tujuan kita menyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang Merauke itu bertujuan supaya kita memiliki rasa nasionalisme terhadap negara kita. Kemudian dengan menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila, kita bisa menjadi pelajar yang memiliki karakter untuk menjadi pelajar yang hebat belajar di sekolah. Begitu ya anak-anak. Oke, selanjutnya sebelum kita memasuki pelajaran, di sini Ibu akan tanyakan mengenai materi yang sudah kita lalui. Materi yang kemarin, masih ingat anak-anak? Masih, iya. Materi tentang apakah itu? Nah, iya. Materi yang sudah kita pelajari kemarin yaitu materi tentang denah lokasi. Nah, tujuannya untuk apa anak-anak kalian mempelajari denah lokasi? Ada yang tahu? Untuk apa nih kita mempelajari denah lokasi? Untuk memperjelas rute perjalanan. Iya, untuk memperjelas rute perjalanan. Ada yang tahu selain yang dikatakan oleh Alif? Selain memperjelas, apalagi kira-kira? Supaya secara jelas, secara rinci. Nah, itu adalah tujuannya dari kita mempelajari denah lokasi. Seperti itu ya anak-anak ya. Dan untuk pertemuan hari ini masih ada kaitannya dengan materi yang lalu. Hari ini kita sama menjelaskan tentang suatu objek secara langsung. Seolah-olah kita berada nih pada situasi tersebut. Itu bisa disebut dengan apa anak-anak? Ada yang tahu? Bisa disebut dengan apa itu? Menjelaskan secara langsung, menjelaskan secara rinci, detail itu sama saja disebut dengan? Iya, sama saja dengan mendeskripsikan. Ini kita akan mempelajari itu. Namun sebelumnya di sini Ibu akan sampaikan mengenai tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Silakan kalian lihat ke depan. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Silakan lihat ke depan. Yang pertama, dengan mengamati tayangan video nanti,
peserta didik mampu menyusun tulisan dalam bentuk teks deskripsi dengan tepat. Kemudian yang kedua, tujuannya dengan menyelesaikan tugas secara berdiskusi kelompok, peserta didik mampu mempresentasikan sebuah teks deskripsi dengan benar. Jadi, kedua tujuan pembelajaran ini harus kalian capai. Paham anak-anak? Paham anak-anak? Paham, iya. Sebelum kita masuki ke tujuan pembelajaran kita, di sini Ibu memiliki tes diagnostik untuk kalian yang harus kalian kerjakan. Paham? Ini Ibu bagikan satu-satu. Nanti kalian silahkan kerjakan sesuai dengan isi kalian. Tidak perlu kalian melihat temannya. Itu ya anak-anak ya. Silahkan dibagikan satu-satu dengan temannya. Ya, silakan. Satu anak satu. Tulis terlebih dahulu nama kalian. Sudah? Kebagian semua? Ya, sudah. Oke, untuk tes diagnostik sudah kalian kerjakan. Di sini kita langsung saja masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Silahkan kalian buka buku paket yang ada di depan kalian. Ya, barengan. Lihat, silahkan buka halaman 79 anak-anak. Di situ adalah materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Halaman 79. Ya. Sudah? Halaman 79. Nah, sebelum kita memasuki materi, Ibu ingin melihat semangat kalian mana ini? Luar biasa. Iya, tepuk semangat. Iya, kita lanjut ke materi pembelajaran kita seperti yang sudah Ibu katakan tadi mengenai teks deskripsi. Nah, seperti yang sudah kita katakan tadi ya. Nah, di sini yang pertama adalah mengenai pengertian dari teks deskripsi. Silahkan kalian lihat di depan. Untuk teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu tempat, objek, dan peristiwa tertentu dengan menggunakan kata-kata yang jelas, detail, dan terperinci. Ada 3. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, deskripsi. Yang ketiga, bisa dikatakan kesimpulan atau simpulan. Untuk yang pertama nih, identifikasi. Identifikasi itu membahas mengenai apa? Membahas mengenai identitas dari suatu objek tersebut. Tuh, misalkan nih kalian ingin menggambarkan suatu objek benda misalkan. Nah, di sini Ibu sudah membawa apa ini anak-anak? Boneka. Iya. Ini ibaratkan seperti barang atau benda kesayangan kita nih. Nah, ini mau kalian tulis ke dalam teks deskripsi. Ini adalah objeknya, benda. Bendanya berupa apa ini? Iya, berupa boneka. Nah, jadi kamu ceritakan, identifikasi dulu, identitasnya boneka ini apa sih? Oh, ini adalah benda kesayanganku. Benda ini adalah boneka. Jadi identitas benda ini apa? Kamu dapatnya dari mana? Apakah ini hasil pemberian orang tuamu? Jadi dijelaskan ukurannya seperti apa bentuknya. Itu di bagian dari deskripsi. Paham anak-anak? Paham. Oke, kemudian yang ketiga, itu struktur yang ketiga adalah simpulan atau kesimpulannya. Jadi intinya kamu mengenai boneka ini apa? Ini adalah benda atau boneka kesayanganku. Saya sangat menyayangi, kemana-mana saya bawa. Nah, jadi intinya di situ. Saya sangat, tugasnya apa? Nah, nanti tugasnya kalian menuliskan teks deskripsi sesuai dengan struktur yang sudah
kita bahas tadi, yang sudah kita pelajari tadi. Dan untuk pembagian tugasnya tidak per meja seperti ini. Ibu sudah memiliki bagiannya tadi berdasarkan asesmen diagnostik yang sudah kalian tulis tadi, yang sudah kalian isi. Di sini nanti terdapat 3 kelompok. Kelompok yang pertama kelompok auditori. Kemudian kelompok yang kedua visual dan kelompok yang ketiga adalah kinestetik. Jadi nanti sudah dapat bagiannya masing-masing. Paham anak-anak? Paham. Oke, untuk yang kelompok auditori ada Sofi, Bian, Hanif, Hoirunisa dan Sidik. Kemudian untuk kelompok visual ada Alfi, Alia, ada Rani, Siva. Kemudian kelompok kinestetik ada Alif, ada Anggun, Evan. Nah, silakan kalian berpindah tempat. Yuk. Nah, di sini sudah Ibu siapkan media elektronik yaitu laptop, namanya auditori, kan kalian mendengarkan informasinya dari laptop. Silakan kalian kerjakan bersama dengan kelompoknya. Kemudian untuk yang kelompok visual, ini silakan kalian kerjakan dengan kelompoknya. Nah, sudah diberikan tugasnya, silakan dibaca. Paham? Ya, yuk. Kemudian untuk yang mendeskripsikan atau kelompok kinestetik, silahkan kalian cari satu benda yang ada di sekitar kelas ini, yang nantinya akan kalian deskripsikan. Paham? Paham untuk kelompok kinestetik? Paham. Ya. Ya, silakan dikerjakan kinestetik. Mulai bendanya sudah kalian pilih, oke? Silakan kalian kerjakan. Yuk, tulis. Yuk, cepat nulisnya. Ya. Nah, nanti bagian sini, bagian ciri-cirinya, ya kan? Ya. Ya, untuk kelompok kinestetik bagaimana? Sudah selesai? Nah, ya, masuk ke bagian deskripsi, oke. Ciri-ciri fisiknya seperti apa? Yuk, sini, segera kerja dengan kelompoknya. Yuk. Ada berapa batangnya? Kan itu termasuk ciri-ciri fisik juga. Batangnya berwarna apa? Ya. Kuning kan? Terdapat batangnya berapa nih? Berjumlah berapa bunganya? Nah, dihitung ya. Bunganya berjumlah. Nah. Sudah? Oke, sudah semua? Kelompok auditori? Sudah. Kelompok visual? Sudah. Kelompok kinestetik? Sedikit lagi, oke. Sambil menunggu temennya yang belum, silahkan kalian diskusikan siapa nanti yang menjadi perwakilan untuk maju ke depan mempresentasikan hasil yang sudah kalian kerjakan itu. Nah, ya. Selanjutnya yaitu untuk mempresentasikan hasil yang sudah kalian diskusikan tadi. Kelompok siapa kira-kira yang ingin maju terlebih dahulu? Kelompok siapa, yuk? Boleh auditori, boleh visual, boleh kinestetik, yuk. Oke, yuk silakan maju kelompok auditori. Oke, silakan maju. Silakan. Oke, yuk silakan diperkenalkan dulu kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebentar. Yuk, silakan. Nanti gantian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Ya.
Aku adalah bunga mawar. Bunga mawar terdapat di halaman rumah. Bunga mawar memiliki daripada tangkai dan daunku bergerigi. Bunga mawar adalah bunga yang paling saya sukai. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Nah, apakah ada pertanyaan teman-teman? Temannya bertanya. Ada yang ingin ditanyakan? Ini terkait dengan apa tadi? Hasil diskusinya terkait dengan bunga? Iya, bunga mawar. Tadi sudah dipresentasikan, sudah dijelaskan seperti apa bunga mawar. Kira-kira ada yang ingin kalian tanyakan tidak? Oke, untuk kelompok visual. Nah, apakah ada pertanyaan teman-teman? Temannya bertanya. Ada yang ingin ditanyakan? Ini terkait dengan apa tadi? Hasil diskusinya terkait dengan bunga? Iya, bunga mawar. Tadi sudah dipresentasikan, sudah dijelaskan seperti apa bunga mawar. Kira-kira ada yang ingin kalian tanyakan tidak? Oke, untuk kelompok visual. Kalau enggak yang keras aja, yang keras. Suaranya yang keras ya. Ya. Mengapa bunga mawar Mengapa bunga mawar? memiliki duri? Iya. Yuk silakan dijawab. Karena bunga mawar ingin melindungi dirinya dengan cara memiliki duri-duri. Oke, benar. Mengapa bunga mawar kok memiliki duri pada batangnya? Tadi ditanyakan oleh kelompok visual. Oh, ternyata jawaban dari kelompok auditori setelah mendengarkan hasil video tadi yang mereka dengarkan, ternyata duri pada batang itu memiliki apa? Melindungi dirinya dari musuh supaya tidak dipetik, supaya tidak apa kira-kira? Tidak dirusak oleh binatang lain, ya kan? Nah, jadi mereka melindungi dirinya dengan batang yang berduri, seperti itu. Paham anak-anak? Paham. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan ditutup. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Belakang rumahku, aku sangat menyayanginya. Menyayangi bunga karena sangat cantik. Di atas bunga terdapat kupu-kupu dan di bawah terdapat dedaunan dan rumput. Aku sangat suka dengan bunga karena sangat cantik dan wangi. Iya, sudah? Silakan ditutup. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Iya, apakah ada pertanyaan teman-teman? Yuk kita bahas dulu tadi terkait dengan apa? Kelompok visual mengenai mengenai gambar bunga yang ada di mana itu? Iya, tunjukkan ke temannya nggak apa-apa. Nah, ini adalah tuh menggambarkan tentang bunga yang ada di kebun. Kemudian dihinggapi oleh apa itu? Dihinggapi oleh kupu-kupu. Oke, kelompok kinestetik ingin bertanya apa? Kurang keras, yang keras. Ulang. Kami dari kelompok kinestetik ingin bertanya, mengapa kupu-kupu senang hinggap di bunga? Oke, pertanyaannya didengarkan dulu. Kira-kira sudah ada jawabannya belum? Apa tadi pertanyaannya? Mengapa kupu-kupu suka hinggap di bunga? Iya, mengapa kupu-kupu suka hinggap di bunga? Ini mahkota yang berwarna-warni. Yang menjadi indah pada bunga itu apanya sih? Mahkota kan? Nah, mahkota kan ada yang merah, ada yang kuning, ada yang putih, ungu, ya kan? Nah, sehingga kupu-kupu itu tertarik untuk apa? Untuk mendatangi bunga, sehingga di taman itu rata-rata banyak kupu-kupu yang datang, seperti itu. Paham anak-anak? Paham. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan ditutup presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok yang terakhir, silakan kelompok kinestetik untuk mempresentasikan hasilnya. Boleh bendanya di bawah siapa? Moderatornya.
Yuk, silakan dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Ya. Ini adalah sebuah benda, yaitu vas bunga. Dan vas bunga ini terbuat dari barang-barang bekas, yaitu kaleng. Tekstur benda ini padat. Batang vas bunga berjumlah 12 dan bunganya berwarna putih. Saya sangat senang memiliki vas bunga ini. Ternyata barang-barang bisa didaur ulang menjadi vas bunga. Iya. Bunga ya sudah menjelaskan, kelompok kinestetik sudah menjelaskan mengenai vas bunga yang mereka pilih di dalam kelas ini. Nah, sudah dijelaskan. Kemudian tadi Hanif bertanya tentang vas bunga. Mengapa kelompok kinestetik ini memilih vas bunga yang untuk dijadikan sebagai teks deskripsi? Jawabannya adalah karena Menurut kelompok kami, vas bunga ini memiliki nilai karya seni. Nah, karena vas bunga ini memiliki nilai karya seni, memiliki keindahan. Benar atau tidak, teman-teman? Benar. Nah, selanjutnya Oke, silakan duduk. Kita beri tepuk tangan. Ya. Oke, sekali lagi. Yuk, silakan duduk dulu ya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk ketiga kelompok yang sudah menampilkan hasil diskusinya dengan hebat. Dikasih apa anak-anak? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow. Wow, keren. Oke. Di sini selanjutnya Ibu memiliki tugas individu yang harus kalian kerjakan. Nah, tugas individunya tetap sama. Masih berkaitan dengan teks deskripsi. Namun di sini silakan kalian terlebih dahulu. Ibu bagikan lembar tugasnya. Judulnya apa anak-anak? Iya, ayam taliwang. Di sini adalah salah satu apa anak-anak? Salah satu apa ayam taliwang ini? Iya, makanan khas yang berasal dari Indonesia. Di sini kalian silahkan susun, urutkan. Di sini masih ceritanya acak. Kalian urutkan. Kira-kira yang nomor 1 yang mana nih kalimatnya, nomor 2 yang mana, sehingga nanti menjadi suatu teks deskripsi yang benar. Dapat maju, kumpulkan ke depan. Jangan lupa nama ya, nama jangan lupa ditulis. Terima kasih. Ya, untuk tugas individu sudah kalian kerjakan, sudah kalian isi sesuai dengan kemampuan kalian, dan Ibu berharap tugas individu ini memang benar-benar tugas yang sudah kalian kuasai tentang teks deskripsi. Sebelum kita menutup pembelajaran, di sini Ibu punya satu video lagi. Silahkan kalian lihat. Tadi tugas individunya berkaitan dengan makanan khas dari Lombok, ya kan? Dari Nusa Tenggara, yaitu namanya apa tadi? Makanan khasnya? Ayam.
Oke, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah pernah melihat tari Zapin sebelumnya? Sudah. Mungkin ada yang bersuku Lampung, jadi pernah melihat tari yang ini. Mungkin ada sebagian dari kalian belum pernah lihat ya anak-anak ya. Oke, kalau belum pernah lihat, ini adalah tarian dari mana? Iya, tarian dari Lampung. Nah, kita harus menjaga kearifan lokal yang ada di tempat tinggal kita. Kita kan berasal dari mana nih? Kita tinggal di mana? Nah, tinggal di Lampung, sehingga kita harus melestarikannya seperti itu. Oke, pembelajaran cukup sampai sini. Sebelumnya, Ibu ingin menyimpulkan nih, yuk kita bersama-sama menyimpulkan. Tadi kalian sudah jelas atau belum mengenai teks deskripsi? Sudah. Ada yang bisa menyimpulkan apa sih arti teks deskripsi? Ayo, teks deskripsi adalah teks yang apa tadi? Menjelaskan apa? Menjelaskan secara jelas. Iya, menjelaskan secara jelas, menggambarkan suatu objek secara jelas, seolah-olah kita sedang berada di atau kita merasakannya. Nah, seperti itu. Paham ya anak-anak? Oke, kita di sini Ibu memiliki papan refleksi. Nah, oke, dilihat, Ibu memiliki papan refleksi. Nah, di sini bagaimanakah perasaanmu? Nah, di sini Ibu harap kalian tulis apa sih perasaan kalian setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Paham anak-anak? Paham. Silakan. Kalau kalian merasa senang, silakan tampilkan pada perasaanmu. Bagian senang tuh merasa apa sih? Apakah kita menyenangkan nih belajarnya, ataukah pelajari mengenai teks deskripsi hari ini? Yuk, silakan yuk. Ayo, mana kertasnya? Loh. Nah, yuk silakan. Kalau sudah boleh langsung maju, yuk. Satu kata aja nggak apa-apa, apa gimana? Di sini sudah ada ini ya anak-anak ya. Nah, oke. Pembelajaran hari ini cukup sekian. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar mengenai kegiatan wawancara. Seperti itu anak-anak. Jadi persiapkan diri kalian untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Paham anak-anak? Paham. Oke, kalau sudah paham silakan kalian merapikan buku-buku kalian. Oke, yuk silakan Alif maju ke depan untuk memimpin berdoa. Duduk siap, sudah dimulai. Doa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alif, silakan duduk kembali.